Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Ya Yesus sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya Yesus sayang padamu. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jesus loves me, yes I know, for the Bible tells me so. Little one to him belong, they are weak but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves you. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Firman Tuhan yuk, tertulis di Galatia 5 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi anak-anak kita belajar pagi hari ini untuk belajar tentang dipenuhi dengan buah-buah roh. Kita harus penuh kasih, penuh sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu harus ada dalam diri kita. Dari mana kita dapat teacher? Dari Tuhan ya, Tuhan Yesus. Itulah gunanya kita bersekutu setiap hari kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kami belajar firman Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami penuh kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu ada bagi seluruh anak-anak yang di rumah, bahkan seluruh orang tua anak didik kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap belajar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hai, kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Semuanya pegang bukunya yuk. Buka bukunya. Kita belajar di halaman 47. Kita masuk kepada bab yang ke-6 dengan tema tanggung jawab dalam keluarga. Subtemanya adalah arti tanggung jawab. Teacher mau tanya dulu menurut anak-anak semua yang ada di rumah, tanggung jawab itu apa sih? Kamu pernah nggak dikasih tanggung jawab sama orang tua di rumah? Pasti pernah. Untuk apa sih teacher kita belajar tentang tanggung jawab? Jadi lewat pembelajaran hari ini, anak-anak belajar mengetahui apa sih arti dari tanggung jawab yang sesungguhnya dan bagaimana sih caranya bertanggung jawab akan apa yang sudah dipercayakan kepada kita dan siapa sih yang memberikan kita tanggung jawab. Jadi lewat pembelajaran ini kita akan belajar hal-hal itu. Menurut KBBI, tanggung jawab itu adalah kewajiban menanggung atau memikul suatu tugas. Jadi contohnya nih anak-anak dikasih tugas dan tanggung jawab sama mamanya. Mama hari ini kerja, nanti kamu tolong beresin mainan, tolong sapu rumah. Oke mama. Kalau bilang mungkin cepat. Oke mama. Mamanya pergi kerja sama papanya. Pulang-pulang asik main game. Pulang-pulang anaknya asik lupa sama apa? Lupa tanggung jawabnya tadi apa. Jadi waktu mamanya pulang, shalom, buka pintu. Mamanya syok, kenapa? Tadinya mamanya pulangnya mau semangat ketemu anaknya, langsung lemas deh. Kenapa? Mainannya tidak dirapikan, rumahnya nggak disapu. Kira-kira menurut anak-anak itu bertanggung jawab nggak? Jawab sendiri. Itu tandanya tidak bertanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu sederhana. Ketika mama memberi tanggung jawab, nak, kerjakan ini ya, nak tolong bersihkan nanti ya. Oke mama. Begitu mamanya pulang, sudah bersih. Siapa yang bertanggung jawab? Anaknya. Jadi kita belajar anak-anak yang ada di rumah, walaupun kamu masih kelas 2, kamu sudah bisa bertanggung jawab sesuai dengan usia kamu. Mama mungkin di rumah sama papa kasih tanggung jawab sama kamu. Contohnya nih, belajar online. Tanggung jawabnya apa? Ngerjain tugas. Jadi ngerjain tugas itu bukan tugasnya papa dan mama, tapi
tugasnya anak-anak yang ada di rumah. Anak yang bayi bisa dikasih tugas nggak? Nggak bisa teacher, orang dia masih mau minum aja, mau makan aja, mau dikasih tanggung jawab apa? Nggak bisa. Tapi anak-anak yang ada di rumah kan sudah besar, sudah bisa jalan sendiri, sudah bisa makan sendiri, sudah bisa bertanggung jawab atas dirimu sendiri, minimal membersihkan dirimu sendiri, memelihara kamu. Kalau kamu lapar, pasti kamu minta makan, kan? Jadi kamu sudah bisa belajar bertanggung jawab atas hidup kamu. Jadi untuk kelas 2 hari ini pembelajaran kita mengajari anak-anak semuanya supaya bertanggung jawab. Apakah kamu sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik? Seperti contoh yang Teacher Mela bilang tadi, dikasih tugas sama guru di sekolah. Apakah kamu bertanggung jawab menyelesaikan tugasmu? Apakah kamu mengerjakannya sendiri? Apakah mama dan papa yang mengerjakannya? Siapa yang tahu? Hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Teacher juga nggak tahu gitu ya. Tapi hari ini kamu harus belajar bertanggung jawab atas tugasmu. Kalau nggak bisa, memang nggak apa-apa dibantu sama papa dan mama. Tapi bukan papa dan mama yang mengerjakan tugasnya. Paham ya sayang? Oke, terima kasih. Jadi mulai hari ini kalau ada tugas, coba kerjakan sendiri. Kalau nggak ngerti baru tanya papa mama. Jangan biarkan papa dan mama yang mengerjakan tugasmu. Jadi tanggung jawab itu diberikan Tuhan kepada kita, harus diterima dengan ucapan syukur, harus bersukacita. Tanggung jawab kamu sebagai anak di rumah, tanggung jawab kamu sebagai siswa di sekolah, kamu harus menyelesaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabmu. Berikut Teacher Mela akan cerita tentang ada beberapa tokoh Alkitab yang diberi Tuhan tanggung jawab. Tanggung jawabnya besar, tidak seperti tanggung jawab yang diberikan kepada anak-anak, hanya sekedar mengerjakan tugas karena masih kecil. Ini ada tokoh Alkitab namanya itu Nuh. Dia yang membuat bahtera yang besar itu. Ingat ya cerita Nabi Nuh? Tuhan memberikan dia tanggung jawab untuk membuat bahtera karena Tuhan waktu itu ingin memusnahkan bumi karena Tuhan marah, banyak kejahatan, banyak dosa gitu ya. Jadi Tuhan hendak memusnahkannya, tapi Tuhan melihat Nuh dan keluarganya yang berdoa memuji dan menyembah Tuhan, yang takut akan Tuhan. Jadi Tuhan ingin meluputkan Nuh dan keluarganya. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera yang besar supaya keluarganya dan semua binatang-binatang sepasang boleh diselamatkan, tidak dimusnahkan sama Tuhan. Nuh menerima tanggung jawab yang sangat besar, tapi Nuh bisa melakukannya dengan baik sehingga hewan-hewan yang ada sampai hari ini boleh terselamatkan. Itu juga berkat Nabi Nuh. Terus yang kedua ada siapa, teacher? Ada Bapak Abram. Dia menerima tanggung jawab untuk keluar dari tanah airnya, berjalan menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Jadi Tuhan kasih di tangan, kamu keluar dari sini, kamu harus pergi ke tanah yang telah kuperintahkan kepadamu. Meskipun Abraham belum tahu tanah itu letaknya di mana yang Tuhan suruhkan, tapi dia taat karena itu bagi dia sebuah tanggung jawab yang harus diselesaikan. Berikut ada tokoh Alkitab namanya Yusuf. Yusuf juga menerima tanggung jawab mengurus makanan bagi seluruh penduduk di kerajaan Mesir. Dia jadi budak di sana, tapi dia dipercayakan untuk mengurus bagian makanan-makanan atau di dapurnya raja. Dia harus menyiapkan persediaan makanan di musim kemarau panjang selama 7 tahun. Apa yang terjadi? Yusuf menerima tanggung jawab itu dan dia berhasil. Selama 7 tahun kelaparan terjadi, makanan mereka masih ada. Kenapa? Karena Yusuf menyimpan stok makanan yang banyak sekali. Tuhan kasih tahu sama Yusuf, Tuhan kasih hikmat sama si Yusuf. Walaupun pada awalnya cerita tentang Yunus juga ada, walaupun pada awalnya Yunus lari dari tanggung jawabnya, tetapi pada akhirnya dia melaksanakan tanggung jawabnya, menyampaikan firman Tuhan kepada orang Niniwe. Jadi Yunus juga salah satu tokoh Alkitab yang menerima tanggung jawab, sekalipun dia tadi kenapa aku gitu ya, malas Tuhan, mereka kan orang berdosa, kan diselamatkan, dia kan jahat Tuhan, dihukum saja kata si Yunus. Tapi Tuhan sayang sama mereka. Akhirnya Yunus melaksanakan, menuntaskan tugasnya dengan baik walaupun sempat dimakan sama ikan yang besar.
Yohanes juga menerima tanggung jawab membuka jalan bagi Yesus. Ia mengingatkan semua orang bahwa mereka harus bertobat sebab Mesias sang juru selamat sudah dekat. Jadi dia menggonggong kepada orang-orang yang ada di kampungnya pada waktu itu untuk meninggalkan hidup yang lama supaya semua orang harus bertobat. Kenapa? Karena Mesias juru selamat sudah dekat. Banyak orang mendapat tanggung jawab, termasuk di Serenda tanggung jawabnya mengajar anak-anak semua. Orang tua juga punya tanggung jawab untuk menafkahi kalian, untuk mendidik kalian. Jadi semua kita punya tanggung jawab, anak-anak juga punya tanggung jawab di rumah menjadi anak yang baik, nggak boleh mengerjakannya asal-asalan. Nggak boleh melawan orang tua gitu. Kenapa? Karena tugasnya orang tua itu mendidik kamu. Kalau kamu dididik, kalau kamu dimarahi ketika kamu salah, kamu harus menerimanya sebagai hal yang baik. Karena itu adalah tanggung jawab orang tua. Jadi hari ini kita belajar apa sih tanggung jawab itu? Kita juga sudah belajar tokoh-tokoh Alkitab yang bertanggung jawab di dalam kehidupannya yang dipercayakan sama Tuhan. Jadi anak-anak semuanya harus tetap mengingat cerita tokoh-tokoh Alkitab itu sebagai sumber inspirasi. Oh iya ya, mereka aja bisa, aku juga pasti bisa. Ini berikut tugasnya ada di halaman 49 ya sayang. Gambar-gambar ini kamu amati, baca nanti kisah tentang Yunus. Terus di halaman 50 ada soal cerita. Nanti kamu jawab pertanyaan ini, nanti difoto lalu kirim ke teacher Merda. Terima kasih buat anak-anak hebat yang ada di rumah. Kalian anak-anak cerdas, kalian anak-anak yang pintar, dan anak-anak yang takut akan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah selesai belajar. Berkati kami semuanya. Tolong kami menjadi anak-anak yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan, bertanggung jawab sebagai anak dan bertanggung jawab sebagai murid. Terima kasih. Berkati kami semuanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.